mata kuliah Sistem Lingkungan Industri. Di pertemuan yang ketiga kali ini, yaitu materi kita tentang relevansi ekologi biologi pada teknologi. Nah, berikut kita lihat apa itu ekologi. Ekologi berasal dari kata ekos, yaitu artinya rumah, sedangkan logos yaitu diskusi tentang sesuatu. Ini menurut Ernest Haeckel, ahli biologi Jerman tahun 1869. Nah, ekonomi atau ekos atau rumah, nomos adalah pengelolaan. Sehingga ekologi yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme dan lingkungan atau hayati atau fisik. Sangat kompleks, melibatkan berbagai komponen lingkungan yang saling berinteraksi, tidak sederhana yang dibayangkan. Ini untuk mencapai keseimbangan. Nah, kita lihat spektrum biologi, di mana spektrum biologi ini adalah komponen biotik ditambah dengan komponen abiotik, inilah yang disebut dengan biosistem. Komponen biotik ini adalah sel jaringan, organ organisme, dan populasi komunitas. Sedangkan komponen abiotik yaitu energi ditambah dengan materi. Inilah komponen biotik dan komponen abiotik. Sehingga gabungan dari kedua komponen ini disebut dengan biosistem, yaitu sistem gen, sistem sel, sistem jaringan, sistem organ, sistem organisme, sistem populasi, dan sistem komunitas. Nah, dari sistem organisme, sistem populasi, dan sistem komunitas ini, dari ketiga sistem ini inilah yang disebut dengan ekologi. Nah, apa yang dimaksud dengan ekologi? Ekologi, pengertian ekologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungan hidupnya. Ekologi adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang interaksi makhluk hidup atau kelompok makhluk hidup dengan lingkungannya. Dengan kata lain, ekologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ekosistem makhluk hidup. Secara etimologis, istilah ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ekos yang artinya habitat, sedangkan logos yang artinya ilmu. Sehingga secara bahasa, definisi ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara sama organisme dan juga antara organisme dengan lingkungannya. Ini pengertian ekologi menurut para ahli. Menurut Ernest Haeckel, 1866, pengertian ekologi adalah ilmu pengetahuan komprehensif tentang hubungan organisme terhadap lingkungan hidupnya. Sedangkan menurut C.Z. Krebs tahun 1972, pengertian ekologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang interaksi yang menentukan distribusi dan kelimpahan organisme. Kemudian kita lihat pengertian ekologi ini menurut E.P. Adom tahun 1963, di mana ekologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur dan fungsi alam, atau disebut juga dengan study of the structure and function of nature. Ini menurut E.P. Adom. Sedangkan menurut Charles Elton tahun 1927, pengertian ekologi adalah sejarah alam yang sifatnya ilmiah atau scientific natural history. Ini menurut Charles Elton. Sedangkan menurut G. Tyler Miller tahun 1975, definisi ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme dengan organisme lain dan dengan lingkungannya. Sekarang kita lihat ruang lingkup dari ekologi. Ekologi adalah mempelajari mengenai interaksi organisme dengan lingkungan hidupnya. Adapun batasan pokok bahasan atau ruang lingkup ekologi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah individu. Individu adalah satuan organisme dari setiap jenis atau spesies tertentu, misalnya seorang manusia, seekor gajah, seorang burung, seekor ikan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua disebut dengan populasi. Populasi adalah suatu kelompok individu sejenis yang berada di suatu tempat pada waktu tertentu. Misalnya populasi manusia, populasi burung, populasi rumput, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga kita sebut dengan komunitas. Komunitas adalah suatu kelompok makhluk hidup yang terdiri dari atas beberapa populasi yang saling berinteraksi satu sama lainnya pada suatu tempat dan pada waktu tertentu. Misalnya komunitas para rumput yang di dalamnya terdapat populasi rumput, populasi belalang, populasi burung, populasi ular, dan lain sebagainya. Yang ketiga. Kemudian yang keempat kita sebut dengan ekosistem. Ekosistem adalah suatu kondisi di mana terjadi hubungan timbal balik yang saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Misalnya ekosistem hutan, ekosistem air laut, dan lain sebagainya.
Kemudian yang terakhir kita lihat yang kelima adalah biosfer. Biosfer adalah tingkatan organisme biologi yang paling besar, di mana di dalamnya terdapat sebuah kehidupan yang ada di bumi yang terdapat interaksi antara lingkungan fisik secara keseluruhan. Itulah ruang lingkup dari ekologi. Berikut kita lihat aspek utama dalam ekologi. Aspek penting dalam mempelajari ekologi yaitu yang pertama adalah studi mengenai interaksi organisme atau kelompok organisme dengan lingkungannya, kemudian studi mengenai struktur dan fungsi alam. Yang pertama. Kemudian yang kedua kita lihat prinsip utama dalam ekologi. Adapun prinsip utama dalam ekologi, yang pertama adanya interaksi atau interaction, adanya saling ketergantungan atau interdependence, kemudian yang ketiga adanya keanekaragaman atau diversity, kemudian yang keempat adanya keharmonisan atau kita sebut dengan harmony, kemudian yang kelima adanya kemampuan berkelanjutan atau sustainability. Berikut manfaat ekologi bagi manusia. Ada 7. Yang pertama kita lihat itu dapat untuk mengenal keberagaman hayati, yang kedua untuk mengenal perilaku makhluk hidup, yang ketiga untuk mengetahui peran manusia terhadap lingkungan, yang keempat dapat memetakan konsumsi pangan, yang kelima dapat memecahkan masalah pertanian, yang keenam dapat memecahkan masalah energi, kemudian yang ketujuh dapat memecahkan masalah kesehatan. Inilah manfaat dari ekologi bagi manusia. Nah, kita lihat ekologi. Ilmu murni membahas teori, konsep, dan kaidah hubungan timbal balik antara organisme dan lingkungan. Ilmu lingkungan atau environment science yaitu ilmu terapan, penerapan teori, konsep, dan kaidah ekologi dalam pengelolaan lingkungan. Nah, ekosistem di sini atau sistem ekologi yaitu satuan struktur dan fungsi dalam ekologi terbentuk oleh hubungan timbal balik makhluk hidup dan lingkungan. Istilah ekosistem ini disampaikan oleh A.G. Tansley tahun 1935. Struktur berhubungan dengan keanekaragaman spesies, fungsi berhubungan dengan siklus materi dan arus energi melalui komponen-komponen ekosistem. Nah, berikut kita lihat komponen dari ekosistem. Adapun komponen dari ekosistem secara struktural, yang pertama abiotik, yaitu terdiri dari anorganik, organik, unsur tanah dan iklim. Kemudian biotik, yaitu terdiri dari tumbuhan, binatang, mikroorganisme, dan manusia. Nah, secara fungsional, berdasarkan segi trofik, produsen autotrof, autos yang berarti sendiri, tropikos berarti yang menyediakan makan. Sedangkan konsumen sebagai heterotrof, kemudian mikrokonsumen yaitu parasit atau subproba, kemudian pengurai ini disebut dengan komposer, humidifikasi, transformer atau mineralisasi. Kemudian homeostasis ekosistem yang terjaga karena keseimbangan interaksi antar komponen, kemudian transfer materi dan energi, kemudian terakhir kemampuan menahan berbagai perubahan dalam sistem ini. Dinamika ekosistem. Ekosistem tumbuh dan berkembang atau berubah akibat dari perubahan keseimbangan interaksi antar komponen. Nah, perubahan lingkungan secara lambat atau evolusi lingkungan itu disebut dengan suksesi, di mana suksesi primer terjadi pada lingkungan prawan baru terbentuk atau belum ada rekayasa. Contohnya adalah delta. Suksesi sekunder yaitu terjadi pada lingkungan yang telah terekayasa. Nah, itulah materi yang